Nah, kita pakai duri jeruk ya, duri jeruk purut. Nah, duri jeruk purut nih kecil teman-teman, jadi nggak pakai alat tusuk gigi ya, ataupun terbuat dari bambu. Posisi tangan ini seperti ini, yang 3 kelopak daun bunga ini kita sisihkan dulu, baru bunganya kita tekan seperti ini. Nah, kalau dia masih pagi, dia gampang ya teman-teman, dia gampang sekali untuk dilakukan polinasi, dia langsung nempel nih. Tapi kalau sudah sore, dia kadang-kadang bunga ininya jatuh gitu ya, terlepas dari kelopaknya. Jadi ini enggak rusak sekali ya, enggak dirobek juga bisa. Nih seperti ini, kita tekan aja ke bawah. Nah, tarik lidah yang warna putih, tekan, selesai. Nah, nempel. Ini yang di bawah nih kebetulan, ini ada di bawah satu. Ini paling bawah, ini sulur yang kemarin kita tutup dengan sulur lingkar ya. Kita buat sulur lingkarnya, baru ternyata dia juga ini lepas nih. Ternyata keluar bunga juga di sulur lingkar. Baru kita lanjut yang ke atas ya, yang masih bisa kita jangkau. Ini pun kemarin kita polinasi di sore hari nih. Apakah bisa? Nanti coba kita lihat. Kalau kita lihat yang tadi di bawah ini bisa juga, tapi kita tidak sarankan ya teman-teman. Kita tetap menyarankan polinasi itu dilakukan pada saat pagi hari, antara jam 6 sampai jam 10 pagi paling lamanya. Ini masih jam 9. Oke, ini tangga yang sudah kita ambil untuk bisa kita pergunakan. Nah, ini batang yang sebelah lagi ya, ada juga satu nih. Ini pun kemarin kita polinasi sore nih, di sore hari. Kita lihat ada jadi juga ya. Ya, jadi memang banyak berpendapat bahwa, dan kita pun selama ini berpendapat bahwa kalau untuk polinasi vanili di sore hari itu akan sulit untuk bertumbuh ya, menjadi buah. Tetapi kalau kita lihat, ini udah ada 3 contoh yang kita lakukan polinasi pada sore hari, ternyata bisa ya. Tapi memang kondisinya tidak terik, jadi mungkin sari putiknya atau sari bunganya yang di dalam itu masih segar ya, masih bisa ya, seperti itu kira-kira. Tapi kita tetap menyarankan untuk melakukan polinasi itu di pagi hari, paling cepat itu paling pagi ya, dalam arti kata setelah dia kelopaknya sudah terbuka, itu langsung kita polinasi. Atau kadang-kadang ada yang masih seperti kuncup-kuncup sedikit. Nah, disitulah posisi paling bagus kalau menurut kita, karena pengalaman kita kalau kita polinasi dengan kondisi seperti itu ya, nah ini itu lebih bagus, hasilnya lebih besar daripada yang seperti kita lakukan tadi. Nah, ini ya, ini udah 10 ya, 10 bulan. Nah, ini udah tua sekali, ini udah bisa kita panen sebenarnya. Sekalian kita mau buat ini ya teman-teman, ini yang sulur naik ke atas ya, kita harus turunkan lagi ke bawah. Tapi ingat teman-teman, ini
setelah kita lakukan penurunan sulur semua, penarikan sulur semua ke bawah, bunganya luar biasa nih, banyaknya muncul ya tiba-tiba. Tapi memang ini kemarin seperti video kita sebelumnya, kita pernah berpikir bahwa ini jantan ya, karena dari sejak pertama kita tanam ini belum pernah berbuah nih teman-teman. Ini yang pertama sekali berbunga, kalau yang lainnya sudah kedua kali ya. Jadi ini kita anggap awalnya ini bukan vanili yang berbuah atau berbunga, tetapi ternyata setelah kita lakukan penurunan sulur semua ya, membuat sulur lingkar seperti ini semua, ternyata dia tiba-tiba mengeluarkan bunga yang ya menurut kita lumayan banyak. Dan ada satu tadi kita lihat itu sepertinya terlalu banyak ya teman-teman. Ini makanya mungkin saya bilang ini super nih sebenarnya, tapi kita kemarin nggak sabaran sih melihatnya ya. Teman-teman lihat nih posisi buahnya, ini 1, 2, 3 dan rata-rata banyak ya. Tapi memang kita sengaja nggak melakukan polinasi yang banyak, kita biarkan sebagian aja, nanti kita lakukan polinasi karena takutnya yang di bawah belum kuat. Tapi kalau dari pengalaman kita sih udah cukup lumayan sih ya. Ini banyak sekali nih bunganya teman-teman. Yang luar biasanya nih dia, mungkin banyak sih yang memiliki seperti ini, tapi di kebun kita baru ini saja sih kita dapatkan bunganya yang begitu luar biasa nih, banyaknya nih cabangnya. Nah ini cabangnya ya, cabang daripada tandan buahnya nih. Jadi dia ternyata ini dulu 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 atau 6. Nah ini dia teman-teman, banyak sekali calon bunga yang muncul di sini. Kita pun bingung nih. Jadi ini yang perlu kita antisipasi juga, apakah kemampuan dari batang vanili kita itu cukup atau tidak pada saat kita melakukan polinasi. Takutnya kalau kita paksakan untuk menjadikan semuanya akan terpengaruh ke batang. Jadi batang bisa saja seperti kemarin yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya, bisa saja tiba-tiba mengkerut karena terlalu banyak ya, terlalu banyak calon buah yang kita polinasi. Jadi waspada juga hal-hal seperti ini, termasuk di sulur lainnya. Ini banyak sekali teman-teman. Jadi jangan semuanya dilakukan polinasi, cukup kita perhitungkan saja. Misalnya kalau sudah terjadi, kita buat 10 sulur di bawah, kemungkinan dalam satu rumpun ini bisa kita jadikan adalah sekitar 100 sampai 125 buah ya. Dalam arti kata kalau misalnya 10 aja dalam satu tandan seperti ini kita jadikan, dia udah 100 ya. Jadi maksimal 12 tandan lah seperti itu, 120 sampai 125. Rata-rata di dalam satu tandan itu kita jadikan 10 saja, 10 buah, 10 bunga yang kita polinasi. Nah, jadi kalau ini saja yang hari ini kita polinasi, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini udah 12 bunga yang kita polinasi satu hari ini aja. Nah jadi kita perlu waspada ini teman-teman. Kalau dia terlalu banyak bunga yang muncul seperti ini, jangan maruk ya. Ini akan membuat vanili kita jadi korban lagi nantinya kalau terlalu banyak. Jadi umurnya pun tidak panjang, hanya sekali berbuah itu aja selesai. Baru berikutnya kita tetap lakukan penambahan nutrisi. Seperti biasa kita tetap melakukan penambahan nutrisi Jakaba dan ekoenzim
ditambah juga dengan PSB urin kelinci nggak apa-apa, kita boleh semprot atau boleh kosorkan di sekitaran perakarannya dan juga ke mulsa kayunya. Jadi ini banyak sekali yang harus kita korbankan, dalam arti kata bukan tidak berhasil, bukan merugikan, tetapi justru ini mempertahankan umur dari vanili kita lebih panjang. Jangan nanti hanya sekali panen saja udah semuanya mengkerut. Nah ini dia teman-teman sebagai tambahan. Nah baru ini sulur yang sudah menjulur terlalu jauh ke cabang yang sana, jadi ini harus kita turunkan nih teman-teman. Nah, agar kiranya nanti ini juga bisa turun ke bawah membentuk sulur lingkar untuk menambah akar pencari makan ya, untuk membantu juga vanili yang sudah dipolinasi. Nah ya, kalau untuk akar-akar gantungnya seperti ini nggak apa-apa, kita paksa atau kita potong juga nggak masalah sih sebenarnya, tapi bagusnya dipotong ya, biar kalaupun misalnya ada bakteri atau jamur yang lengket ya, tidak memasuki lukanya sehingga dia cepat sembuh. Nah seperti ini. Nah ini pelan-pelan kita turunkan. Nah ini kita turunkan lagi nih, nanti kita tarik lagi ke arah batang, jadi dia lebih gampang lagi. Tapi harus kita jaga karena ini posisinya masih muda, maka dia akan gampang patah. Tapi kita harus hati-hati, pelan-pelan. Baru nanti 2 hari atau 3 hari kemudian kita akan tarik lagi ke arah sini, jadi dia akan menjadi sulur lingkar yang mencapai ke tanah lagi, ke mulsa kayu kita. Nah seperti itu dia teman-teman. Nah ini masih banyak sekali nih, yang ini sudah ada yang besar, nih udah banyak yang gugur. Nah baru ini ada lagi yang baru muncul, jadi nggak serentak ya. Tapi yang uniknya yang satu ini tadi nih, super sekali kalau kita lihat tandan seperti ini. Tapi baru kita lihat yang ini aja ya, kalau yang lainnya sepertinya belum ada yang seperti itu. Tapi memang batang sudah cukup besar. Nah ini tunas muda lagi, sudah naik dari bawah, ini dari sulur lingkar ya, jadi dia naik lagi ke atas. Nanti kalau sudah kira-kira sampai segini, kita bakal tarik lagi ke bawah sebagai sulur lingkar yang baru lagi. Nah ini juga sama nih, nanti udah bisa kita tarik lagi nih, karena udah naik lagi dia ke atas nih. Jadi perbanyaklah terus sulur lingkarnya di bawah, dan perbanyak juga sumber nutrisinya, yaitu mulsa kayunya ya. Oke, kita sudah melakukan pembentukan sulur lingkar beberapa kali. Nah ini masih banyak sekali nih, baru calon aja banyak sekali. Jadi kita perhitungkan juga ya. Ini pun masih nyambung nih, ini itu lagi, jadi banyak. Jadi makanya nanti sore pun kita akan lakukan lagi penyiraman dan pengocoran jakaba dan ekoenzim. Dan sekarang karena kita sudah ada PSB, kita tambahkan juga PSB, juga termasuk urin kelinci ya, jadi itu cukup membantu ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya nanti ini selamat nih, dalam arti kata kondisi batang dan buah bisa tetap normal nih, bisa menjadi calon bibit yang bagus nih teman-teman kalau menurut kita. Karena beberapa memang kita lihat bercabang ya, bercabang bunganya, tangkai bunganya itu banyak bercabang dan keluarnya banyak sekali nih. Nah ini tadi sulur lingkar yang sudah kita tarik ya, kita tarik ke bawah. Baru nanti dalam waktu beberapa hari kemudian setelah batangnya agak lunak nih, kita tarik lagi ke sini. Atau kalau kita tidak paksa sekali, bisa sebenarnya nih kita tarik, kita sangkutkan aja, atau kalau bisa pakai tali juga nggak apa-apa, agar dia tetap mengarah ke bawah ya. Nah begini, nanti kita ikat pakai tali agar dia ke arah sini nih, baru dia akan belok lagi ke atas nih.
Nah, kita akan paksa lagi beberapa waktu kemudian. Kita paksa lagi dia ke bawah. Sehingga menjangkau ke mulsa kayu kita. Nah, gitu dia, teman-teman. Oke, untuk yang satu ini mungkin cukup ya. Jika ada komentar silakan teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel kita, like, share, dan komen agar menjadi masukan juga buat kita ketika teman-teman juga mungkin memberikan masukan atau saran buat kita semuanya. Itu kita sangat respon ya teman-teman. Kita di sini juga sambil belajar dan ingin juga mendapatkan pengalaman dari teman-teman juga, bukan hanya kita sendiri ya. Jadi bersama-sama untuk saling berbagi, untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman ya, apalagi pengalaman teman-teman mungkin sudah melakukan seperti kita juga ya, itu menjadi motivasi juga buat kita. Oke, sedikit lagi ini untuk proses polinasinya kita pakai duri dari jeruk purut. Nah, teman-teman bisa lihat nih, duri jeruk purut. Nah, kita dari dulu pakai ini dan semuanya kita lihat baik-baik saja. Nah, ini teman-teman, kalau batangnya atau pohonnya coba kita lihat ya. Jadi begitu selesai polinasi, kita tempel di sini nih, di batang-batang gamalnya, nah ya, agar ketika nanti ada lagi yang di sini mungkin atau yang apa, kita tidak susah lagi mencari-carinya. Nah, seperti itu dia ya. Coba kita lihat batangnya tadi. Nah, ini dia teman-teman. Jadi nggak besar sebenarnya, tapi bukan, kita tidak membuahkan, tetapi kita hanya untuk stok itu aja, untuk stok polinasi. Ini tergantung teman-teman mau pilih yang mana nih, boleh diputik aja seperti ini ya. Kita putik aja udah bisa. Ini gampang kok. Dan dia selalu tumbuh lagi tunas baru. Nah, sekedar masukan ya buat teman-teman ya, kalau misalnya agak rumit ya mencari atau membuat alatnya dari bambu gitu, bisa aja kita pergunakan ini, lebih tajam, tapi hati-hati tangan kita sering kena juga nih ya. Kalau pakai pisau lebih gampang nih. Nah, ini dia teman-teman, sudah bisa kita pergunakan. Kita coba ke lahan satunya ya untuk melihat. Kemarin ada juga kita lihat